Namaku Dian Wijayanti. Dulu waktu S1 berkuliah di Universitas Brawijaya mengambil jurusan akuntansi. Kalau kita belajar akuntansi itu sebenarnya adalah satu bidang ilmu gitu ya, turunan dari bidang ekonomi itu yang fokusnya pada pelaporan keuangan. Kalau di jurusan akuntansi, mata kuliahnya yang paling utama adalah memang mata kuliah akuntansi pasti ya, mulai dari pengantar akuntansi keuangan menengah, dan kemudian akuntansi keuangan lanjutan. Kemudian ada lagi kelompok yaitu akuntansi manajemen, mulai dari ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen, ada sistem pengendalian manajemen. Nah, itu masuk dalam kelompok akuntansi manajemen. Kemudian ada mata kuliah kelompok pengauditan. Jadi mulai dari pengauditan secara konsep dasar sampai dengan praktiknya, itu ada mata kuliah pengauditan. Kemudian ada kelompok lagi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, kemudian komputer akuntansi. Nah, itu ada di kelompok sistem informasi. Kemudian ada lagi kelompok perpajakan, yaitu mulai dari mengenal hukum pajak, kemudian perpajakan itu sendiri, menghitung dan melaporkan pajak, sampai dengan praktikum perpajakan internasional, kalau misalnya lebih advance seperti itu. Kalau penjurusan sih ini rata-rata di universitas itu penjurusan itu adalah ciri khas masing-masing universitas. Ya, kalau misalnya ada universitas yang menonjolkan akuntansi keuangannya, jadi mata kuliahnya itu sudah advance. Jadi bukan yang masuk dalam kategori kompetensi dasar yang harus dimiliki lulusan tadi. Biasanya itu adalah ciri khas dari kampusnya masing-masing. Itu di mata kuliah yang namanya pilihan konsentrasi, biasanya begitu. Ada yang menonjolkan misalnya perpajakannya, jadi dibukalah khusus, tapi mata kuliahnya itu advance. Ada perpajakan internasional mungkin ya, ada perencanaan pajak seperti itu. Kalau akuntansi keuangan misalnya dia sudah lebih lagi ngomongin pasar modal, misalnya seperti itu, tentang investasi. Nah, seperti itu bisa. Itu beda-beda ya, tergantung dari kampus ya. Tapi yang umum itu memang pilihan konsentrasi itu biasanya di akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan, kemudian ada pengauditan, ada kampus yang mata kuliahnya itu ada akuntansi untuk pertambangan. Nah, itu sudah jadi ciri khas. Memang hari-harinya itu lebih banyak di kelas. Jadi kalau sekarang kelas online ya berarti ya pertemuannya di pertemuan online. Praktikumnya itu lebih kepada lembar kerja yang bisa dikerjakan secara online tanpa harus ada bersinggungan langsung dengan alat ataupun alat khusus gitu ya, itu nggak ada. Misalnya praktikum akuntansi, praktikum komputer akuntansi. Nah, mahasiswa itu bisa mendapatkan programnya sendiri untuk diinstal. Mereka bisa dilakukan di rumah. Nah, jadi kalau secara laboratorium memang nggak terlalu ada beda dengan kelas-kelas yang biasa. Penantangnya itu memang kecenderungannya tugasnya kalau proyek itu memang lumayan banyak ya. Jadi misalnya untuk mata kuliah akuntansi keuangan ada proyek untuk membuat sebuah menyelesaikan studi kasus gitu ya. Diberikan kasus perusahaan, kemudian dibuat menyusun laporan keuangan atau menganalisis laporan keuangannya. Nah, itu memang kadang-kadang ya bagi mahasiswa itu melelahkan gitu ya. Kemudian tugas akhirnya penelitian gitu. Penelitian sosial kan kecenderungannya
ada yang metodenya kuesioner, survei, atau menggunakan data yang sudah ada. Nah, itu bisa diolah. Tapi kadang-kadang memang kalau penelitian sosial tuh lebih banyak membaca untuk bisa menuangkan ataupun bisa menganalisis sebuah data itu dengan baik. Jadi memang agak berbeda. Jadi teman-teman yang jurusan IPA kadang-kadang wah harus ngarang kayak gitu, bukan ngarang sih ya, harus mengungkapkan pendapat secara tertulis gitu. Itu kadang memang ada yang kesusahan, tapi ya mereka bisa belajar sih gitu. Jadi tidak ada kompetensi khusus atau kemampuan khusus yang harus dimiliki untuk masuk ke akuntansi. Gitu ya. Jadi misalnya mahasiswa calon mahasiswa itu nggak pernah dapat mata pelajaran ini, atau dia nggak pernah, misalnya dia terlalu nggak punya skill ataupun nggak punya kemampuan untuk di mata kuliah atau mata pelajaran sosial, itu nggak masalah karena semuanya itu pasti diajarkan dari awal. Namun mereka yang memiliki kemampuan matematika dan matematika yang pasti sih, jika memiliki kemampuan matematika yang baik, itu akan lebih mudah untuk mengikuti perkuliahan di jurusan akuntansi. Terus matematika dan ekonomi sih. Berarti mengarah pada waktu saya kuliah dulu, apa yang paling berkesan adalah kalau dapat nilai A gitu. Sebenarnya sih, atau mungkin gini, mengapa kok milih akuntansi gitu ya? Dulunya milih akuntansi itu karena akuntansi itu menurut saya sih menantang dalam arti bagaimana mengubah informasi itu jadi sebuah laporan yang bisa dibaca semua orang. Jadi kok bisa ya, misalnya ada banyak catatan transaksi-transaksi ini, tiba-tiba kita bisa mengolahnya untuk jadi sebuah laporan yang bisa bermanfaat gitu ya, atau bisa dibaca orang lain. Oh, berarti dari transaksi ini menghasilkan laba sekian. Nah, itu tuh kayak ternyata sistemnya itu banget ya, sistematis gitu ya. Nah, itu menurut saya sih menyenangkan. Nah, ini salah satu motivasi dulu awal kenapa masuk akuntansi itu ya karena bisa bekerja di semua bidang usaha. Jadi di semua bidang usaha. Jadi kalau kita memilih jadi karyawan di perusahaan swasta maupun publik gitu ya, itu jurusan akuntansi itu bisa diterima dimanapun. Jadi mau di perusahaan jasa, dagang, manufaktur, dan mengelola sumber daya alam dan lain sebagainya, itu bisa. Karena pasti semua perusahaan itu membutuhkan seorang yang memiliki kemampuan di dalam mengelola keuangan atau membuat laporan keuangan. Nah, itu adalah salah satunya ya lulusan dari jurusan akuntansi. Selain itu, ketika membuka usaha sendiri itu hal yang paling penting menurut saya memang kemampuan manajemen, mengelola sumber daya, kemudian mengelola kegiatan pemasarannya, itu penting, semua penting. Tapi ketika itu semua dilakukan, hal yang menurut saya yang paling penting adalah ketika seseorang itu memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan. Karena akuntansi ini sebenarnya adalah profesional. Jadi setelah lulus dari jurusan akuntansi itu ada kesempatan untuk sekolah lagi, jadi sekolah profesi, jadi program profesi akuntansi. Nah, itu ada di beberapa kampus di Indonesia. Memang nggak semua kampus itu bisa menyelenggarakan namanya PPAK, jadi program profesi akuntansi. Kenapa sih
orang itu mau milih untuk sekolah lagi atau mengikuti program profesi ini, pertama itu adalah kesempatan mereka untuk bisa menjadi profesional accountant, bisa menjadi konsultan atau bisa mendirikan kantor akuntan publik. Dan biasanya di mana itu bisa di perusahaan. Yang jelas karena akuntansi itu bisa masuk ke semua sektor, jadi semua sektor bisnis, jadi sebenarnya bisa di mana aja, di perusahaan mana aja. Tapi kalau kampus itu biasanya mensyaratkan bahwa perusahaannya itu harus bentuknya PT. Nah itu kenapa? Karena memang skopnya kan sudah lebih besar dan berbadan hukum. Biasanya itu sudah, ya mungkin alasannya karena memang kalau udah berbentuk PT itu kan sudah mencerminkan bahwa mereka itu kan harus merasakan pengalaman kerja. Nah itu. Kemudian kalaupun firma itu diperbolehkan biasanya di kantor akuntan publik, kan bentuknya firma. Atau di kantor konsultan pajak itu juga boleh, atau di kantor konsultan akuntansi gitu ya, itu juga boleh. Itu kemudian mungkin di pemerintah juga bisa. Biasanya kalau di pemerintah itu di mana? Bisa di pemerintah kota. Pemerintah kota ya di bagian aset dan keuangan, misalnya seperti itu. Atau di yang umum itu di Dirjen Pajak, kantor pelayanan pajak itu. Kalau ini menurut pengalaman, ya tugas akhir ada umumnya sih namanya skripsi ya. Nah skripsi itu berarti melakukan penelitian. Jadi melakukan penelitian ilmiah. Karena ada kampus yang tugas akhirnya itu menyusun rancangan usaha, ada. Tapi kalau yang umum itu memang skripsi penelitian ilmiah. Nah, kalau penelitian ilmiah karena ilmu sosial memang ada yang menggunakan data primer, biasanya menggunakan survei gitu ya, kuesioner, atau dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder itu apa? Data yang sudah ada di sumber datanya. Misalnya kalau di akuntansi mau ngomong atau meneliti tentang pasar modal, nah itu data pasar modal itu sebenarnya sudah ada bisa di internet atau di laporan keuangan kan sudah terpublish di internet, itu sudah banyak, jadi tinggal diambil. Jadi datanya itu sudah ada, tinggal diambil, itu bisa, itu yang diteliti. Atau kalau mau menggunakan kuesioner itu untuk penelitian-penelitian yang keperilakuan, misalnya kalau di pajak mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, itu biasanya kan kita nggak bisa dapetin datanya sekunder ya, nggak ada, pasti kan kita harus tanya ke responden bagaimana tingkat kepatuhan mereka itu dengan instrumen-instrumen. Baik, terima kasih juga atas kesempatannya. Jadi teman-teman yang mau lulus SMA masih bingung untuk mencari apa ya, mau masuk jurusan apa ya, akuntansi jadi salah satu pilihan yang memberikan peluang nanti ketika selesai kuliah itu bisa berkarir di perusahaan apa saja. Kemudian juga bisa memberikan modal ketika mau membuka usaha sendiri. Modalnya apa ya? Modal kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola keuangan, mengelola aset perusahaan, mengelola aset bisnis, dan lain-lain.